Selamat pagi. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Sehat semua? Aman puasanya? Dari muka-muka kalian kayak lemes banget ya. Kayaknya kan karena udah mau siang juga gak sih? Makanya kelihatan lemas. Oke, sebelumnya Ibu mau perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Maya Aulia Rahma. Di sini akan menggantikan Ibu Aminah selama Ibu Aminah pergi melakukan penelitian di luar kota. Nah, sebelumnya kalian belajar apa sih minggu lalu sama Ibu Aminah? Belajar drama ya. Jadi, udah dikasih tahu belum sama Ibu Aminah kalau hari ini kita akan belajar teks skenario? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu gak sih? Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, berdoa cukup. Ibu mau kalian melihat ke samping kalian, kanan kiri, teman sebangku dan sebagainya, untuk melihat siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Sudah? Oke, semuanya sudah hadir semua ya. Ibu harap di bulan puasa ini kalian tetap semangat sekolah tanpa hambatan, tetap sehat dan semangat menjalani hari-hari yang sudah kalian jalankan. Kalian suka gak sih nonton drama atau film gitu? Wah, banyak banget ya yang suka nonton drama atau film. Biasanya kalian nonton drama atau film apa sih? Atau nontonin kartun atau nontonin drakor? Wah, banyak banget ya nontonin drakor. Pasti seru-seru nih. Bisa dong spill-spillan sama ibu. Kalian nontonin apa? Oke. Kalian tahu gak sih di dalam film atau drama yang kalian tonton itu ada apa? Coba ibu tunjuk deh. Coba Maria jawab di dalam drama atau film itu ada apa? Ada dialog. Oke. Yang lain ada jawaban lain tidak? Jawaban Maria sudah hampir benar ya. Ibu luruskan lagi, di dalam film atau drama itu terdapat teks skenario. Jadi hari ini kita akan belajar teks skenario dan ibu akan memberikan tugas di akhir penjelasan ibu nanti. Nah, kalian sudah siap? Wah, kalian kayaknya masih pada lemes nih ya. Sekali lagi ya, udah pada siap belum? Oke, sudah tampak siap ya. Jadi, ibu mau salah satu dari kalian menjelaskan sedikit deh yang kalian tahu nih terkait teks skenario. Mas Teguh mau jawab, silahkan. Oke, Mas Teguh menjawab teks skenario itu teks yang berisi dialog. Oke, tepuk tangan buat Mas Teguh. Oke, Mas Teguh keren ya. Jadi ibu jelaskan ya, teks skenario itu adalah teks cerita yang ditulis secara sistematis untuk sebuah drama, film, atau pertunjukan. Nah, kalian tahu nggak nih apa isi dari teks skenario itu sendiri? Coba yang tahu angkat tangan. Kayaknya masih banyak yang belum tahu ya isi dari teks skenario itu. Kelihatan nih muka-mukanya nih. Jadi, isi dari teks skenario itu sendiri adalah yang pertama, itu ada dialog pastinya ya teman-teman. Yang kedua, tentu pasti ada tokoh. Kalau nggak ada tokoh, dramanya siapa ada yang mau diceritakan. Yang ketiga itu ada latar tempat dan waktu. Yang keempat ada adegan. Tanpa adegan juga kayaknya film atau dramanya kurang seru gitu ya guys. Dan pasti
di teks skenario pasti punya fungsi. Nah, fungsinya adalah itu untuk memandu pemain dan sutradara dalam uh, menjelaskan uh, terkait apa saja yang akan dilakukan oleh pemain, dan sutradara tahu nih di adegan mana aja sih pemain ini akan melakukan adegannya. Nah, lalu di teks skenario itu punya ciri-ciri. Dari kalian ada yang tahu nggak nih ciri-ciri dari teks skenario? Kayaknya pada lemes ya, kurang semangat gitu ya. Ibu jelasin aja ya. Jadi ciri-ciri dari teks skenario itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu ada dialog antar tokoh. Nah, di dalam teks skenario itu penting banget ya dialog antar tokoh, karena kalau nggak ada dialog antar tokoh itu jadinya kayak monolog ya, ngomong sendiri, jawab sendiri. Nah, kalaupun misalnya ada yang ngomong sendiri kayak sedikit banget ya teman-teman, dominan dialog antar tokoh, karena ini diperankan oleh banyak orang. Dan di dalam teks skenario itu kita nanti juga tahu nih si tokoh A sama tokoh B ngomong apa aja, terus adegannya di mana aja. Yang kedua itu memiliki petunjuk adegan, atau kita sebutnya adalah stage direction. Nah, misalnya itu kayak ekspresi atau gerakan dan suasana. Nah, dalam teks skenario itu penting banget tuh, karena bisa si pemain ini mengetahui nanti dia pas di depan harus menunjukkan gerakan apa, terus ekspresinya bagaimana, atau membuat suasananya seperti apa. Misalnya seperti pemeran tokoh Cinderella lagi marah, wajahnya ekspresinya seperti apa, entah lalu gerakannya seperti apa, seperti itu teman-teman. Lalu kalau suasana, pasti semua pemain menciptakan suasana yang seperti kayak di film horor, suasananya mencekam, jadi kita tahu, dan pemainnya juga tahu harus membuat suasananya seperti apa. Yang ketiga itu uh, yang ketiga itu yang ketiga itu adalah memiliki adegan atau babak. Nah, jadi adegan atau babak ini juga sangat penting untuk teks skenario, karena di situ kita tahu nih pemain di adegan berapa dan tempatnya di mana, waktunya apa. Contohnya misalnya di adegan pertama berada di sekolah, lalu adegan keduanya ada di luar sekolah. Jadi itu sebagai bagian di mana adegan itu berhenti dan lokasinya di mana. Yang terakhir ada bahasa yang komunikatif. Nah, bahasa komunikatif ini juga amat sangat penting untuk pemain, untuk sutradaranya juga, dan untuk yang menonton atau yang membaca agar tahu bahasa yang digunakan seperti apa dan dipahami oleh penonton, agar tidak ada bahasa yang terlalu berat aja, seperti itu. Lalu yang terakhir itu di teks skenario itu ada strukturnya juga ada 4, yaitu orientasi, lalu ada masalah awal, yang ketiga ada klimaks, yang keempat ada reorientasi. Yang pertama itu orientasi atau awalan, itu biasanya pengenalan tokoh, tempat, dan sebagainya. Yang kedua itu awalan masalah nih, biasanya muncul masalah-masalah dalam film atau drama yang sehingga menciptakan sebuah klimaks. Nah, klimaks ini ada di urutan ketiga. Biasanya ini adegan yang menegangkan dari masalah awal,
yang kecil tahu-tahu menjadi besar. Contohnya seperti film zombie, misal awalnya karena ada virus tahu menyebar dan membesar masalahnya dan menyebar ke masyarakat. Lalu yang terakhir ada reorientasi atau akhiran. Nah, ini biasanya berisi penyelesaian masalah yang sudah terjadi dalam adegan tersebut. Nah, itu penjelasan dari Ibu mengenai teks skenario. Semoga adik-adik paham tentang teks skenario yang saya jelaskan tadi. So, hari ini saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Tugasnya ada 2 ya. Tugasnya itu yang pertama, saya mau di sini kalian membuat sebuah kelompok. Kelompoknya itu bisa berisi 4 orang karena di kelas ini berisi 20 orang. Jadi saya maunya satu kelompok berisi 4 orang. Nah, kalian di sini saya minta untuk membuat sebuah cerita atau teks skenario yang saya maunya semuanya dapat dialog masing-masing, dan dikumpulkannya hari ini nanti di meja saya kalau misalnya waktunya tidak mencukupi. Dan yang terakhir itu tugasnya saya meminta teman-teman satu kelas yang berisi 20 orang ini untuk membuat sebuah film pendek dan diawali oleh teks skenario dulu. Nanti teks skenario yang sudah kalian buat bisa dikasihkan ke saya dulu, saya lihat, saya benari apa yang menurut saya salah. Nanti setelah sudah saya revisi, saya benari, kalian bisa langsung membuat film pendek tersebut, begitu. Dan untuk yang kelompok 4 orang ini kalian bisa berhitung 1-4. Untuk yang menyebut angka 1 kalian bisa berkumpul menjadi 1. Lalu yang menyebut nomor 2 berkumpul bersama teman-teman yang menyebut nomor 2 dan seterusnya. Dan saya harap kalian mengerti dan bisa membuat dialog untuk teks skenario ini. Oke, kita bisa mulai berhitung ya teman-teman. Oke, sudah dapat semua ya, bisa berkumpul di meja kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang dibingungi bisa tanya kepada ibu bakal bantu kalian jelaskan kembali yang kalian bingungkan. Oke, sudah pada berkumpul ya. Ibu tunggu selama berapa ya? 5 menit cukup? Ibu rasa kurang ya. Jadi ibu tunggu sampai kalian benar-benar siap. Sebenarnya kalian sangat-sangat excited ya pas di bagian ibu bilang membuat sebuah film pendek gitu. Nanti sembari kalian ngerjain, ibu juga menjelaskan sedikit terkait tugas untuk satu kelas ini ya. Karena tadi ibu sudah menjelaskan bahwa tugas kalian itu membuat teks skenario-nya dulu. Nanti kalau sudah, kalian bisa ke ibu untuk bertanya apakah teks tersebut sudah benar atau belum. Jika sudah benar, kalian bisa langsung buat film pendeknya. Ibu kasih waktu mungkin 2 minggu cukup? Oh, tidak cukup? Oke. 3 minggu deh ya, atau sebulan. Sebisanya kalian, tapi maksimalnya sebulan, minimalnya 3 minggu. Begitu. Nanti setelah kalian membuat film pendek itu bisa diupload ke YouTube. Nanti teks skenario yang sudah kalian buat itu bisa dikasihkan ke ibu. Siapa tahu nanti ibu bisa upload ke web bahwa ini adalah teks skenario yang sudah kalian buat dari kelas ini gitu. Oke, teman-teman udah pada selesai ya. Nanti dikumpulkan di meja saya dan
Saya rasa kalian sudah pada paham. Jika belum ada yang belum paham, bisa angkat tangan dan bertanya kepada saya, atau bisa nanti ke kantor saja lalu bertanya bingungnya di mana. Dan dari materi ini kalian ada yang dibingungin nggak? Oh, sudah paham ya, dan sudah tahu arahnya kemana. Nah, saya Ibu Maya yang menjadi guru kalian hari ini di hari pertama saya mengajar ini. Saya mohon maaf jikalau ada salah. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Dadah.